Episode kedua ini, infeksi mulai menyebar ke seluruh sekolah. Di dalam ruangan kelas terdapat ketua kelas Choi Raram, Lee Na-yong yang kaya, Lee Soo-yong yang nakal, Kim Jimin, So Hyo-rong, Oh Hon-jung, sahabat Onju Ya Isak, Yang Deng-soo, teman dan Si Jung-woo-jin, sahabat Chong-san, Han Gyo-soo, dan Kim Min-jin. Kemudian Pak Kang, seorang guru yang bersembunyi juga di dalam kelas. Tanpa diketahui semua orang, ternyata Pak Kang juga terinfeksi dan menyerang Min-ji. Di sisi lain, di ruang kepala sekolah marah kepada guru-guru yang tidak menyita ponsel para siswa. Pak Sem pun keluar dan melihat Pak Guru digigit anak gendut yang tadi. Pak Sem menegurnya dan saat melihat kalau anak itu adalah zombie, ia pun langsung melarikan diri. Di kantin, suasananya malah makin mencekam. Hampir semuanya berubah menjadi zombie. Bahkan kokinya juga. Terjadi kebakaran dan membuat fire sprinkler menyala sehingga lantainya licin terkena air. Chong-san menarik Onju naik ke atas meja. Mereka lalu lari menuju jendela dan keluar dari sana. Sampai di luar, ternyata keadaannya malah sama kacaunya. Keduanya terus berlari menghindari para zombie dan sebotol masuk dan menabrak beberapa anak di depannya. Rupanya pengemudi juga sudah terinfeksi menjadi zombie. Chong-sang menarik Onju untuk naik ke sana lalu memanjat ke gedung. Mereka lalu masuk melalui jendela dan sampai di tangga darurat. Mereka mencoba untuk turun, tapi karena ada zombie di bawah, jadinya mereka naik. Di atas juga ada zombie. Baik Chong-sang maupun Onju keduanya saling menyelamatkan. Onju menyemprot mereka pakai alat pemadam kebakaran pada saat ada yang menggigit Chong-san. Sedangkan Song Yu juga sedang berjuang untuk bertahan bersama Banjang. Mereka melihat petugas yang sedang memperbaiki sesuatu di tangga yang diserang zombie. Akhirnya, Chong-sang berhasil masuk ke kelas. Semuanya ketakutan. Dia mengasih tahu yang lain kalau yang terjadi seperti Train to Busan. Zombie di mana-mana. Gak lama kemudian, Soyuk juga berhasil masuk ke kelas bersama Banjang melalui jendela. Hongju sampai di rumah sakit. Ayah Hongju menjelaskan keadaan ke dokter yang sedang berjaga.
있었고 블리딩 소견이 있었습니다. 사고 시간은요? 30분 전쯤 연락받고 지금은 진정된 상태입니다. Pat Lee sedang diinterogasi sama polisi. Padahal ia ingin mereka menahan Honju. Polisi berpikir kalau Pak Lee menculik Yongju. Dia juga mengukit saat Pat Lee melapor kalau putranya hilang dan bilang kalau dunia menelan putranya. Padahal ia membunuh putranya sendiri. Pat Lee merekam video dan bilang kalau putranya sudah mati. Ia memasukkan kucing dan tikus di kotak yang sama. Kebanyakan tikus diam di pojok, gak bisa bergerak sama sekali dan gemetar ketakutan. Namun, sesekali ada tikus yang kehilangan akal sehatnya karena terlalu ketakutan, lalu menyerang kucing. Saat ini terjadi hormon testosteronnya meningkat drastis. Ia mengekstrak hormon itu dan memurnikannya, lalu menyuntikkan ke anaknya agar jadi kuat. Tapi ia malah menggigit ibunya. Hari ke-17 sejak infeksi, Park Lee berhenti memberi haloperidol dan kembali memberi benzodiazepin lagi. Jin Sun lalu sadar selama 10 menit. Polisi kekeh bilang kalau Park Lee membunuh anaknya. Sementara itu di rumah sakit, Yongju menjalani CT scan. Tahu-tahu ia sadar dan menjadi zombie. Perawat mendatanginya dan berusaha untuk menahannya, tapi malah tergigit. Perawat wanita yang berusaha melarikan diri, tapi Honju menggigit kakinya. Orang-orang berupaya untuk menariknya dan membawanya pergi, sementara Honju mengejar orang lain. Honsu jalan kaki dan kakinya terluka, tapi ia menahan dan malah hampir tersambar bus. Di dalam bus itu ada anak-anak penahan yang kembali ke sekolah. Pemimpinnya membicarakan hari yang gak bisa memenangkan medali emas. Bahkan masuk tim cadangan juga enggak. Mendadak bus menabrak anak-anak yang sudah berubah menjadi zombie. Anak-anak yang di kelas mencari ponsel yang belum dikumpul. Teman sebangku Onju menemukan ponsel milik Yongju. Sayang ponselnya gak bisa dibuka karena harus memasukkan kata sandi. Jong-sang melihat Yongju dan mendekati ponsel itu, berharap bisa terbuka melalui pengenalan wajah. Onju ngasih tahu kalau mereka gak harus mengetahui kata sandinya untuk melakukan panggilan darurat. Jong-sang menelpon polisi dan memberitahu apa yang terjadi. Polisi mengiyakan dan bilang agar mereka segera datang. Dikira mereka percaya, mereka pikir anak-anak itu sedang membuat telepon lelucuan. Tapi habis itu ada panggilan dari rumah sakit yang bilang kalau ada perawat yang digigit zombie. Polisi yang sedikit percaya dan meminta rekannya untuk menelpon sekolah dan mencari tahu keadaan di sana. Sementara itu, para zombie berada di luar kelas, tahu-tahu pergi semua. Jong-sang menenangkan kalau polisi akan segera datang. Yang lain meragukannya. Takutnya dikira telepon iseng, Onju mengambil ponsel itu dan menelponnya lagi. Ia meminta petugas untuk menyambungkan ke ayahnya dan memintanya untuk datang ke sekolah. Petugasnya nggak bisa karena ada staf di sana. Akhirnya, Onju bilang kalau ada kebakaran di sekolah di kelas 2 dan kelas 5. Para pekerja lalu segera bersiap dan pergi ke sana. Naeong merasa gak tenang karena polisi gak juga datang. Ia mendesak Banjang untuk menghubungi Patsin. Banjang hanya diam dan Naeong malah meremehkannya. Karena ia adalah Banjang tapi gak berbuat apa-apa. Banjang malah merasa lucu
Posisinya diakui hanya dalam keadaan kayak begini. Ia nyuruh Nayong untuk melakukannya sendiri. Namun, semakin kesal dan malah marah ke Gyeongyu. Songyu suruh Gyeong untuk kembali menahan pintu. Gyeong jalan ke arah pintu, tapi tahu-tahu Pak Kang datang. Semuanya ketakutan kalau Pak Kang juga zombie. Pak Kang mengaku dia tidak apa-apa dan menyuruhnya semuanya untuk menutup pintu sama bangku yang ada. Teman-teman sebangkunya Onju melihat ada bekas gigit di tangan Pat Kan dan menunjukkannya ke Onju. Onju mengkonfirmasikannya ke Pat Kan dan membuatnya terdiam. Pat Kan tidak mau mengaku kalau ia sudah tergigit dan menutupi lengannya.